لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم زينا بزينة الإيمان waj'alna hudatan muhtadin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Semua manusia yang hidup di dunia ini fa insyaallah pernah melakukan safar. Safar itu bepergian lungo. Mungkin safarnya antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten, antar provinsi, mungkin antar pulau, bahkan banyak orang yang melakukan perjalanan itu antar negara. Dan orang yang melakukan safar itu pasti punya niat. Sebab punya niat, maka dia dikenakan konsekuensi hukum. Para alim ulama mengatakan, orang yang safar itu ada 3 macam. Yang pertama, ada orang yang safar itu niatnya bermaksiat. Banyak orang yang melakukan perjalanan ke luar negeri tujuannya apa? Tujuannya berjudi. Tujuannya apa? Tujuannya berzina. Karena ada beberapa negara yang hidup bebas. Tujuannya apa lagi? Banyak di luar sana yang pergi ke luar negeri tujuannya adalah untuk minuman keras, nyabu, karena di negara itu bebas. Maka safar dalam rangka maksiat macam begini ini hukumnya adalah haram. Yang kedua hadirin sekalian, ada orang yang safar itu dalam rangka taat karena melaksanakan perintah Allah.
Yang ketiga, ada orang yang melakukan safar itu sesungguhnya tidak ada tujuan khusus, maka hukumnya adalah mubah, tidak dikenakan konsekuensi hukum, dikasih pahala juga tidak, dikenakan dosa juga tidak, mubah dia. Nah hadirin sekalian, yang hendak saya katakan adalah ada sebagian orang yang melakukan safar itu Allah berikan pahala karena Allah menganggap bepergian ini adalah menuju untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah berdasarkan beberapa penjelasan dari Al-Quran dan Al-Hadis, termasuk safar yang nilainya pahala adalah yang pertama, safar bepergian dalam rangka melaksanakan ibadah haji dan umroh. Maka sepanjang perjalanan orang ini akan diberikan pahala oleh Allah. Kalau seandainya Allah takdirkan beliau wafat di tengah jalan, fa insyaallah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Antara umrah yang satu dengan umrah yang lain, Allah hapuskan seluruh dosa-dosa dia. Allahu Akbar. Jadi umrah yang pernah panjenengan lakukan itu, wah, itu bisa menghapuskan seluruh dosa-dosa panjenengan, mulai dosa kecil sampai dosa yang besar. Wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Dan haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Subhanallah. Karena itu beruntung, Mbak, berbahagialah panjenengan, Bu, yang sudah pernah melakukan ibadah haji atau umroh. Maka sepanjang perjalanan panjenengan ini Allah catat itu pahala yang luar biasa besar. Karena itu dalam konteks menjelang bulan-bulan haji ini, saya ingin coba mengembangkan penjelasan ini sedikit untuk kita, Pak, Bu, yang hendak berangkat ibadah haji atau umroh. Perhatikan baik-baik agar ketika haji kita aman, tidak melakukan dosa dan maksiat, dan termasuk haji yang mabrur. Yang perlu kita fahami, yang pertama, tanamkan niat yang ikhlas ketika berangkat ibadah haji, Pak. Ikhlas karena Allah, ikhlas karena mencari ridho Allah. Jangan pamrih, jangan riya, jangan sum'ah. Dan ini penting. Haji bisa ditolak oleh Allah karena tidak ikhlas. Bahkan seluruh amal ibadah kita bisa ditolak oleh Allah karena tidak ikhlas faktornya. Karena itu tanamkan dulu, bersihkan niat kita ini ketika berangkat ibadah haji itu murni karena mencari ridho Allah, melaksanakan perintah Allah. Sebab indikasi haji yang tidak ikhlas karena Allah dari dulu sudah disampaikan oleh Rasulullah. Nanti akan datang suatu zaman kepada umatku, orang yang berangkat ibadah haji itu tujuannya hanya rekreasi saja, tujuannya itu hanya bisnis saja, tujuannya itu hanya ngemis-ngemis saja,
tujuannya itu hanya mengadakan penelitian saja. Itu jauh-jauh dari dulu sudah Rasulullah ingatkan. Ini penting, Pak. Jadi kalau seandainya habis berangkat ibadah haji, Bu, mulih kok ono tonggo panjenengan gak nyeluk Pak Haji, gak nyeluk yuk haji, ya cok muring-muring, santai saja. Nek muring-muring, pertanda ini rada gak ikhlas sih. Wah niku saenak lambene dhewe awak dhewe iki mari berangkat ibadah haji, ngentekno puluhan juta datan mulai gak diceluk Pak Haji, muring-muring. Niki pertanda mboten ikhlas. Ini dulu bersihkan ini hati kita ini. Sekali lagi bukan hanya haji, seluruh rangkaian ibadah kita ini kalau dasarnya tidak ikhlas, bahaya, Pak, bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bekal untuk yang mau berangkat ibadah haji, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah mulai pra haji, ketika haji, pasca ibadah haji. Harus banyak-banyak berdoa kepada Allah. Allah itu maha kaya, tidak usah kita itu pesimis. Apa mungkin awak dewe cuman mergawe ngene, awak dewe gak duwe, gak mungkin bisa berangkat ibadah haji. Loh, Allah maha kaya, Pak. Allah maha kaya, Allah maha kuasa. Di luar sana berapa banyak orang-orang yang bisa berangkat ibadah haji padahal mereka juga miskin, tapi Allah takdirkan, Allah panggil mereka untuk datang, untuk hadir di Baitullah. Panjenengan harus sering-sering berdoa kepada Allah, Pak. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Rabb, panjangkan umur keluarga kami, berkailah umur kami ya Allah, panggil kami ya Allah, mudahkan kami agar kami bisa melaksanakan ibadah haji, bisa umrah ya Rabb. Saya yakin, hakul yakin, Pak, akan didengar oleh Allah. Justru kalau kita tidak mau berdoa kepada Allah, sombong namanya. Dua. Yang ketiga, pastikan bahwa harta yang kita pakai berangkat ibadah haji itu sumbernya dari harta yang halal. Pastikan itu. Kalau tidak dari sumber yang halal, Allah bisa tolak. Karena itu orang yang mendapatkan harta benda ini, Pak, Bu, ada 4 macam. Yang pertama ada orang yang memiliki harta benda itu sumbernya dari harta yang haram dan digunakan untuk sesuatu yang haram. Ini namanya kezaliman di atas kezaliman. Harta bendanya haram digunakan untuk sesuatu yang haram. Kok Asia itu kok kaya, duitnya pakai dari mana? Dari korupsi, manipulasi, dari merampok, dari berjudi. Wis ngono digunakan untuk maksiat lagi. Ini kezaliman di atas kezaliman. Kelompok ini banyak, Pak. Yang kedua, ada orang yang sumber hartanya itu dari yang haram, tapi digunakan untuk kebaikan, untuk ibadah. Kelompok ini pun banyak. Wah, Asia itu kaya raya luar biasa. Dari mana harta bendanya? Dari korupsi, dari judi. Wis ngono dibangun masjid, dipakai bangun pondok pesantren, dipakai nyumbang panti asuhan. Hadirin, model yang kedua ini Allah tidak akan menerima. Innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu zat yang baik
dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Kelompok yang ketiga, ada orang itu sumber hartanya dari yang halal tapi digunakan yang haram. Ini namanya tidak mensyukuri nikmat Allah, ini namanya kufur nikmat. Wis melarat mergawe becak, sitnio oleh 50.000, lagi ngombe toak dadan, ki judi, becak halal, fa insyaallah halal, tapi kemudian digunakan untuk sesuatu yang haram. Kelompok ini pun banyak. Ini namanya kufur nikmat, Pak. Yang keempat, ada orang yang sumber hartanya itu dari yang halal,
Jadi jihadnya para sahabat dulu itu karena memang situasi dan kondisi perang zaman dulu. Pun keadaan orang-orang zaman dulu itu sopo sing dikjaya, siapa yang negerinya itu kuat, maka dia akan memimpin. Jadi umat Islam waktu itu yang wajib untuk berjihad, kalau tidak bisa diacak-acak oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, perjalanan jihad mulai keluar dari rumah ikut berperang di zaman itu nilainya pahala yang luar biasa. Bahkan kalau mati syahid dia membela agama Allah, jaminannya adalah surga. Ikut zaman biyen, Pak. Tapi zaman saiki beda. Jihadnya orang-orang karena yang kita hadapi itu tidak langsung tak selorok perang zaman sekarang. Jihad macam apapun, ketika kita keluar dari rumah, maka nilainya adalah pahala yang luar biasa dahsyat. Dan itu sekali lagi bentuk jihadnya orang zaman sekarang itu macam-macam. Selanjutnya, Pak, termasuk safar yang nilainya itu ibadah yang penuh dengan pahala adalah safar dalam rangka menuntut ilmu agama. Jadi pepergian dalam rangka mencari ilmu agama, begitu dia keluar dari rumah, sepanjang perjalanan Allah mencatat itu pahala yang luar biasa. Panjenengan orang Lamongan di Surabaya ada mau kajian di sana, panjenengan datang ke sana, maka sepanjang perjalanan ini Allah mencatat pahala yang luar biasa. Kalau Allah takdirkan kita wafat di tengah jalan, insya Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah, termasuk perjalanan panjenengan dari rumah tadi. Ini orang-orang yang istimewa, Pak. Pernah saya sampaikan, ketika Allah itu menggerakkan panjenengan, menggerakkan mana panjenengan bisa datang ke kajian, datang ke majelis ilmu macam begini, itu tidak sembarang orang. Hanya orang-orang yang memiliki iman yang kokoh, yang kuat, yang bersih, Allah takdirkan datang ke kajian macam begini. Dan ini adalah sangat istimewa. Rasulullah mengabarkan, Pak, orang yang duduk dalam satu majelis ilmu macam begini, Allah bangga, Pak, disanjung oleh Allah di hadapan malaikat. Orang yang duduk dalam satu kajian majelis ilmu macam begini, ada di sekitar kita ini malaikat, Pak. Tapi panjenengan boten ngertos. Kalau Rasulullah mengabarkan tiap kali kita duduk dalam satu majelis ilmu macam begini, malaikat ada di sekitar kita, mungkin sedang berterbangan. Cuman Allah takdirkan gak kita, nek kita medeni wong lho. Tapi kita harus yakin, kan Rasulullah menyampaikan begitu. Allah ya Karim. Kalau kita melihat sejarah ulama-ulama zaman silam, Pak, luar biasa dahsyat. Luar biasa dahsyat. Ulama zaman dulu itu dalam rangka mencari ilmu, dia harus keluar rumah, harus berjalan sampai puluhan kilo. Bahkan sampai berhari-hari. Panas, kehausan, kelaparan. Itu sudah biasa ulama-ulama zaman dulu itu. Karena itu ulama-ulama zaman dulu gurunya nggak cuma satu, Pak. Hampir semua ulama-ulama yang hebat zaman dulu gurunya itu banyak. Dia duduk dalam satu kajian yang syekh ini, ulama itu, dan masing-masing ulama biasanya punya spesialisasi. Oh, kalau ulama ini pakar di bidang hukum, ulama ini pakar di bidang akhlak, ulama ini pakar di bidang tafsir. Kalau kita yang hidup di zaman sekarang ini, fa insya Allah sudah dimanjakan oleh situasi dan kondisi.
Kita tidak sesusah orang-orang zaman dulu Pak mencari ilmu zaman sekarang ini. Di Indonesia banyak ulama, banyak para ustadz, banyak orang alim. Kita mau duduk dalam satu majelis kajian ilmu, gak usah melakukan atu-atu, menjamur ada di mana-mana. Cuman yang saya nasihatkan Pak, ketika kita mencari ilmu, jangan hanya berguru kepada Mbah YouTube saja. Wah lah, foto-foto atu-atu nih Al-Azhar iki buka HP, ceramah isopo Pak wis ketok iki, ngapain datang? Lah iki penyakit iki. Iki penyakit iki. Jadi tetap beda antara orang yang mencari ilmu di HP macam begini dengan duduk langsung di majelis ilmu, beda. Jadi Allah itu mengutamakan, mengistimewakan orang-orang yang langsung duduk di majelis ilmu macam begini, sehingga kita bisa mendengarkan. Kalau seandainya ada ucapan yang salah, ada yang negur. Kalau di YouTube, kalau di Mbah Google ceramah di sana salah, le sapa sing ngelingno? Jadi Pak, Bu, orang yang melakukan perjalanan dalam rangka mencari ilmu itu pahalanya sangat besar. Karena itu kewajiban mencari ilmu itu wajib selama kita masih hidup. Selama kita masih hidup, hukumnya tetap wajib mencari ilmu agama ini. Yang ketujuh, hadirin sekalian, termasuk orang yang berpahala besar dalam safarnya itu orang yang melakukan safar dalam rangka birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita inilah tinggal di Lamongan, dan tidak selamanya kedua orang tua kita itu tinggal dengan kita. Bisa saja di luar Lamongan. Kita hidup di Lamongan, bisa saja orang tua kita hidup di Surabaya, hidup di Malang, hidup di Bandung, tinggal di Jakarta. Maka panjenengan yang melakukan safar dalam rangka birrul walidain kepada kedua orang tua, itu nilai pahalanya sangat besar Pak. Jadi sepanjang panjenengan perjalanan nih gitu, untuk menempuh, untuk menuju datang ke tempat orang tua kita, itu pahalanya sangat besar. Demi Allah saya katakan Pak, bukan hanya pahala saja. Kalau seandainya dalam perjalanan ini panjenengan menghabiskan jutaan rupiah, pasti akan diganti oleh Allah. Pasti akan diganti oleh Allah. Karena itu sesering mungkin kita sambang orang tua kita lah. Jenguk orang tua kita, enggak cukup dengan HP saja, telepon saja enggak cukup. Orang tua kita lebih senang kalau anaknya itu langsung hadir, memperhatikan dia. Ini anak yang luar biasa dahsyat. Jadi ojo nunggu riyo tok Pak, sambang wong tua niku. Ojo nunggu riyo tok. Kapan sih sampean sambang wong tua? Nunggu riyo kan sesuai riyo nih. Loh, hadirin, kalau seandainya ada di antara sanak kerabat kita dulur-duluri wong tua yang sudah wafat Pak, banyak doakan. Ini nasihat saya. Orang tua kita baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, kalau seandainya sudah wafat tetap harus banyak didoakan. Dulur-duluri wong tua banyak doakan. Orang tua kita yang sudah wafat puluhan tahun yang silam, tidak ada yang mereka nanti kecuali doa kita anak-anaknya. Jadi jangan mamang. Kalau seandainya panjenengan masih punya orang tua tinggal di jauh dengan kita, maka ketika panjenengan melakukan safar dalam rangka menjenguk mereka,
itu pahalanya besar luar biasa. Yang kedelapan, hadirin sekalian, termasuk safar yang nilainya pahala adalah safar dalam rangka bersilaturahim. Bepergian dalam rangka silaturahim, Bu. Silaturahim dengan sanak famili kita, silaturahim dengan keluarga kita, dengan teman kita, dengan tetangga kita. Sekali lagi, tidak selamanya teman kita itu tinggal berdekatan dengan kita, tidak selamanya sanak keluarga kita itu tinggal berdekatan dengan kita, ada yang tinggal di jauh. Maka sepanjang panjenengan melakukan safar ini, Allah nilai itu pahala yang luar biasa. Kalau seandainya Allah takdirkan wafat di tengah jalan, itu pahala besar, mati dalam keadaan husnul khotimah. Sing penting niku wau atine niat sing ikhlas karena silaturahim, karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi safar dalam rangka ibadah, Pak. Ibadah apa saja? Kan tidak selamanya ibadah itu harus berada di rumah. Ada beberapa ibadah itu yang mesti kita lakukan di luar rumah. Panjenengan mau berangkat dari rumah menuju ke masjid, tujuannya apa? Sholat berjamaah. Sholat berjamaah, maka perjalanan panjenengan dalam rangka sholat berjamaah ini perjalanan yang penuh dengan berkah. Nilai pahalanya itu sangat besar. Bahkan Rasulullah katakan, jika kalian melihat orang-orang yang hilir mudik datang ke masjid untuk sholat berjamaah, maka saksikanlah bahwa sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Orang beriman tingkatannya, bukan hanya orang Islam. Apalagi orang yang melakukan safar dalam rangka menjenguk orang yang sakit, itu nilai pahalanya sangat besar, Pak. Sangat besar. Ada sanak famili panjenengan ngamar di rumah sakit, atau bahkan mungkin di luar kota, maka sepanjang panjenengan melakukan perjalanan ini, selama ikhlas niatnya, maka Allah mencatat itu pahala yang luar biasa dahsyat. Nah, hadirin sekalian, coba saya kembangkan dalam rangka silaturahim birrul walidaini wau. Abu Dzar Al-Ghifari, Pak, dalam satu hadis pernah menyatakan demikian, Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan wasiat penting kepadaku. 7 wasiat penting kepadaku. Dan ingat, wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar ini bukan hanya ditujukan kepada seorang Abu Dzar pribadi, tapi kepada kita semuanya umat Islam. Apa isinya 7 wasiat itu? Panjenengan angen-angen, eling-eling niki Pak, Bu. Yang pertama adalah bihubbil masakin wa an adnuwa minhum. Saya diwasiati oleh Rasulullah agar saya mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Ingat, ini wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar, tapi juga kepada kita umat Islam, agar dekat dengan orang-orang miskin. Nah, siapa orang miskin itu? Dalam satu riwayat Rasulullah pernah bersabda demikian, laisal miskin bihadza tawaf alladhi yatufu 'alan nas. Bukan disebut orang yang miskin orang yang melakukan tawaf, melilingi, datang dari rumah ke rumah, dari orang ke orang untuk meminta nasi, untuk meminta kurma, untuk meminta duit. Bukan itu yang disebut orang miskin.
Lantas ada sahabat yang tanya, famal miskin ya Rasulullah, lantas yang dimaksud orang miskin itu siapa ya Rasul? Jawaban Rasulullah, orang miskin itu adalah orang yang hidupnya tidak berkecukupan. Suami istri duwe anak loro, dalam satu hari mestinya butuh 50.000 untuk makan. Ternyata si suami dalam satu hari mergawe ini cuma menghasilkan 20.000, kurang dari cukup, miskin namanya. Siapa lagi miskin itu kata Rasulullah? Orang yang miskin yang harus kita perhatikan itu adalah orang yang tidak diperhatikan oleh banyak orang. Janda-janda tua yang tiap hari dia harus makan tapi gak ono sing mergawekno. Itu yang harus kita perhatikan, yang harus kita cintai. Orang miskin itu orang yang berat menerima zakat. Orang miskin itu orang yang tidak mau minta-minta. Itu indikasi orang miskin yang harus kita cintai. Cuman nyuwun sewu, wong miskin zaman sakniki niki rada angel dititik. Masih ingat Ramadan kemarin ada orang yang ditangkap Satpol PP di Jakarta pada Bekasi sana, digeledah seorang mama. Begitu digeledah ternyata dia punya 3 rekening, Pak, sing jumlah itu 1 miliar lebih 350 juta. Luwih akeh duit mereka, Pak, daripada kita ini. 1 miliar lebih 350 juta ada di banyak rekening. Masih ini sak pirang-pirang, padahal mergawe ini njalo. Orang menganggap dia miskin tapi sangat kaya, rumahnya makrung gede. Jadi Pak, Bu, niki tantangan untuk kita semuanya, yang pengurus masjid, yang tokoh masyarakat, yang ulamanya, RT RW-nya. Perhatikan, saya yakin di setiap desa, di setiap kelurahan itu ada orang yang miskin. Perhatikan mereka. Kalau ketika berbuka puasa jelas siapa yang datang, tapi bagi mereka orang-orang yang miskin, yang malu datang ke masjid padahal mereka kelaparan, itu yang harus kita perhatikan, Pak. Dan ini tantangan. Panjenengan yang punya tetangga miskin insya Allah lebih tahu. Ini tantangan. Jadi ini wasiat Rasulullah kepada kita, cintai orang miskin dan dekatlah dengan mereka, dengarkan keluhan mereka, bantu mereka, kancani mereka. Satu. Yang kedua, wa an anzura ila man huwa asfalu minni. Kata Abu Dzar, saya diwasiati oleh Rasulullah agar melihat orang-orang yang di bawah kita. Wala anzura ila man huwa fauqi, jangan perhatikan melihat orang-orang yang di atas kita. Dan ini nasihat untuk kita. Jadi kalau urusan duniawi ini, perhatikan orang-orang yang gaya hidupnya lebih sengsara daripada kita. Kalau kita tiap hari bisa makan 3 kali, alhamdulillah. Lihat itu, tengok orang sekitar kita itu sehari makan hanya sekali. Urusan kesehatan, syukur alhamdulillah kita seger kewarasan, bisa melangkahkan kaki dari rumah menuju ke masjid, sehat kita. Lihat orang-orang yang lebih sakit dari kita. Kalau seandainya Allah takdirkan kita punya 3 penyakit, syukurlah kepada Allah. Itu di luar sana itu banyak teman-teman kita, tetangga-tetangga kita yang punya penyakit, setelah dihitung-hitung sampai 15 macam penyakitnya. Jadi kalau urusan dunia itu, Pak, lihat orang-orang yang di bawah kita sehingga rasa syukur kita itu muncul. Jangan melihat orang yang lebih sukses dari kita.
tapi ini urusan akhirat. Perhatikan kata Rasulullah, lihatan orang-orang yang lebih tinggi dari kita, orang-orang yang lebih hebat ibadahnya dari kita. Kalau Syiah itu ya Allah tiap hari bisa sholat berjamaah 5 kali, kenapa saya tidak bisa? Saya harus bisa. Lu kudu ngoten lah. Si B itu ya Allah tiap hari bisa membaca Al-Quran, bahkan selama Ramadan bisa tadarusan non-stop, dia tiap hari datang ke masjid, kenapa saya tidak bisa? Sehingga muncul semangat kita untuk beribadah. Karena itu Allah sudah banyak menasihatkan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Jadi harus berlomba-lomba untuk kebaikan ibadah, Pak. Fastabiqul khairat wasari'u ila maghfirah. Jangan dibalik. Urusan akhirat melempem, urusan duniawi semangat. Hadirin, ada sebagian orang, aku mah mendingan bisa sholat jamaah di masjid 3 kali atau timbang barai si aku cuma sekali. Loh, gak maju nih ini cara nih. Jadi ini wasiat Rasulullah kepada kita. Kalau urusan duniawi, lihat orang yang nasibnya di bawah kita. Kalau urusan akhirat, lihat orang-orang yang lebih hebat dari kita. Tiruan mereka, balap mereka kalau bisa. 2. Yang ketiga, wa an asilar rahimi wa in jafani. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, saya diwasiati oleh Rasulullah agar saya nyambung silaturahim meskipun mereka bersikap kasar kepadaku. Kita inilah punya sanak kerabat, Pak. Kita punya orang tua, dan orang tua kita punya saudara, itu berarti paman kita. Kita punya misanan, punya minduan, punya ponaan. Sanak kerabat dekat ini ikat dengan baik, Pak. Jangan sampai pisah. Sekalipun mereka bersikap kasar kepada kita, kan nyuwun sewu, banyak di antara orang-orang itu karena faktor sugih. Biyen waktu cili tulinan nekeran bareng, konconan rame-rame bal-balan bareng. Begitu manggon ning kota sugih, wis gak nyopo karo koncone, wis gak menganggap sanak kerabatnya. Ini penyakit ini, Pak, dan itu banyak terjadi. Karena itu orang yang bersilaturahim itu pahalanya besar, Pak. Orang yang bersilaturahim itu bisa diukur tingkat keimanan dia. Karena itu Rasulullah banyak mengingatkan, tidak termasuk beriman jikalau tidak mau menyambung tali silaturahim. Tidak termasuk orang yang beriman, orang yang memutuskan tali silaturahim. Jangan dianggap sepele, Pak. Orang yang memutuskan tali silaturahim itu dosanya sangat besar, dosanya serius. Pernah saya sampaikan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 25 dan Muhammad ayat 22-23. Di situ Allah memberikan ancaman yang sangat serius. Coba fahami ayat ini. Walladzina yanqudhuna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Dan orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap janji Allah setelah diikrarkan perjanjian itu, dan orang-orang yang memutuskan sesuatu yang mesti disambung, memutuskan tali silaturahim, dan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. 3 kelompok masyarakat ini, Pak, diancam oleh Allah.
ancamannya ulaika lahumul laknah, mereka itu akan dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah, dan ini pertanda Allah sangat murka, dan ini pertanda dosa yang sangat besar. Bukan itu saja, walahum su'uddar, mereka akan bertempat tinggal di tempat yang busuk, yaitu neraka jahanam. Jadi orang yang akan dilaknat oleh Allah ditempatkan di neraka jahanam. Di antara tiga kelompok itu ada orang yang memutuskan tali silaturahim. Ancamannya serius, Pak. Surat Muhammad ayat 22-23, fahal asaitum in tawallaitum wa tufsiduna fil ar wa tuqatti'u arhamakum. Apakah sekiranya kalau kalian berkuasa kemudian kalian akan memutuskan tali silaturahim, membuat kerusakan di bumi? Kalau itu kalian lakukan, ulaika lahumul laknah, mereka akan dilaknat oleh Allah. Fa'asammahum wa amma absarahum, itu telinganya akan ditulikan oleh Allah, itu mata akan dibutakan oleh Allah, mereka juga dilaknat oleh Allah. Marah besar Allah terhadap orang yang memutuskan tali silaturahim. Karena itu wasiat ini sangat-sangat penting untuk kita perhatikan. 3. Yang keempat, wa an ukthira min la haula wala quwwata illa billah. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, saya diwasiati oleh Rasulullah untuk memperbanyak mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali itu dari Allah. Dan ini wasiat untuk kita semuanya, Pak. Perbanyak mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Apa hikmahnya? Biar kita tidak sombong, biar kita tawadhu. Awas, kalau seandainya kita punya harta benda, itu dari Allah, itu rezeki dari Allah, jangan sombong. Kalau seandainya kita sehat, seger, kewarasan, awas, ini dari Allah, jangan sombong, harus tawadhu. Jadi kita ini nggak ada apa-apanya kalau kita diambil oleh Allah. Berapa banyak orang yang dulunya itu sehat, seger, kewarasan, Allah takdirkan datangkan penyakit 1-2 saja, hancur dia, Pak. Saya punya guru, Pak, guru MI dulu. Wah, jawara dia, sakti dia. Wagah gede dhuwur awakin, Pak. Dikruyuk wong 10 niku gak mempan wis. Silat jagone wis. Allah ya Karim. Allah takdirkan, Allah datangkan satu penyakit saja, Pak. Digerogoti oleh penyakit itu. Lambat laun dia kurus sampai suatu ketika saya ketemu, ketika saya ngisi khutbah Idul Fitri di daerah beliau, dia disuruh ketemu sama saya, itu saya kaget, Pak. Tinggal balung sama kulit saja. Yang dulunya dikeruyuk wong 10 itu nggak mempan, sekarang berdiri saja tidak bisa. Kurus luar biasa, padahal dulu waktu mudanya itu gagah gede dhuwur. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Jadi jangan seperti Fir'aun, jangan seperti Qarun, jangan seperti Haman, sok hebat karena ilmunya, sok hebat karena hartanya, sok hebat karena kekuasaannya. Ingat, itu semuanya adalah dari Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, Pak, kalau semuanya itu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, wa an atakallama bimurril haq.
saya diwasiati oleh Rasulullah SAW agar menyampaikan kebenaran, sekalipun itu pahit, sulit, berat untuk disampaikan. Jadi setiap kita ini wajib beramar ma'ruf nahi munkar kepada siapapun, bahkan kepada orang tua kita, orang yang lebih senior kepada kita. Kalau mereka salah, nasihati dia, kritik dia, sekalipun itu sulit untuk kita lakukan, berat untuk kita lakukan. Panjenengan mergawe, atasan panjenengan melakukan kemaksiatan, kesalahan, nasihati dia, sekalipun itu resikonya besar. Ada tokoh, ada ulama, tokoh masyarakat, ketika salah, nasihati dia, sekalipun itu sulit, berat, pahit untuk disampaikan. Jadi jangan kemudian kita pasif, meneng, ono kemaksiatan menengai. Kalau itu terjadi kayak setan, Pak, setan yang bisu. Kalau ada di sekitar kita kok arek-arek enom iku suka mendem, pegejekan sampai malam, nasihati mereka. Kalau nggak mampu sendirian, datangkan RT, RW, lurah, bila perlu dengan polisi. Harus begitu, jangan didiamkan, Pak. Negara kita ini sudah acur mumur, banyak kesehatan, banyak kemaksiatan, mulai tokoh nasional sampai tokoh setengah nasional ini sudah dianggap biasa orang bohong, biasa melakukan dosa dan maksiat. Jangan kemudian ditambah generasi-generasi muda ini rusak akhlaknya. Kalau itu terjadi, maka Allah gampang mendatangkan bencana. Yang keenam, Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, wala ta'khudhani fillah laumatul laim. Jangan kalian sakit hati ketika dicela oleh orang yang suka mencela. Orang itu, Pak, ketika berdakwah menyampaikan kebenaran itu sudah menjadi resiko. Mungkin dicela, dihina oleh orang, kita dituduh so alim, so soleh, so hebat, itu sudah resiko. Sudah biarin saja, itu konsekuensi hidup. Siapa kita? Rasulullah saja manusia yang paling mulia di dunia ini, dihina, dicela, dituduh tukang santet, tukang sihir, dituduh nabi palsu, ketika berdakwah dilempari batu sampai berdarah-darah. Itu Rasulullah manusia yang paling hebat. Siapa kita kalau seandainya dicela kita dalam berdakwah, Pak? Ngurus masjid kosong ono sing nyacat, ya sudah biarin saja. Selama panjenengan yakin panjenengan melangkah itu benar, tetap harus dilakukan. Gak usah menyerah gara-gara ada orang yang mencela. Yang terakhir, hadirin sekalian, wa alla tas'alanna syai'a. Saya Abu Dzar diwasiati oleh Rasulullah, jangan sekali-kali suka meminta-minta kepada siapapun, karena orang yang meminta-minta itu nanti akan bisa menghancurkan, menghina dirinya sendiri, dan nanti di alam akhirat nasibnya akan sangat buruk. Kalau kita menemukan orang di alam akhirat nanti, Pak, ada orang yang mencakar-cakar dirinya sendiri sampai terkelupas itu kulitnya, sampai hilang itu dagingnya. Alamat, kata Rasulullah, ini orang dulu ketika di dunia suka mengemis, suka meminta-minta. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.